Baik, perkenalkan nama saya Maria Gracana Sandra Debeni, NIM 21120-123 dari Teknik Informatika Strata 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah kasus-kasus kejahatan software media sosial. Baik, kasus yang pertama itu adalah kejahatan peretasan channel YouTube BNPB. Di sini dampak yang terjadi itu yang pertama untuk individu atau publik. Di sini publik berisiko terjebak dalam penipuan yang dapat menyebabkan kerugian finansial, terutama mereka yang tidak menyadari bahwa konten-konten dari YouTube tersebut tidak disajikan oleh pihak yang tidak sah. Lalu yang kedua untuk lembaga, yaitu lembaga BNPB. Ini kredibilitas BNPB ini sebagai lembaga pemerintahan menjadi menurun dan dianggap lalai dalam melindungi keakunnya dan mengurangi kepercayaan publik pada kemampuan pemerintah dalam mengamankan informasi digital. Dan untuk negara, kasus ini menunjukkan kerentanan keamanan cyber pada akun resmi pemerintah yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan cyber dari pemerintahan. Di sini berikutnya itu adalah modus pelaku. Nah, di sini pelaku meretas akunnya untuk resmi BNPB, mengganti nama channel dan menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan cryptocurrency palsu atau tak terpercaya melalui live streaming atau broadcastingnya. Lalu, keterkaitan dengan Undang-Undang ITE 2024 itu adalah terdapat pada pasal 30 ayat 3, yaitu melarang akses tanpa izin ke dalam sistem elektronik pemerintah, dan pasal 32 ayat 2, yaitu memberikan sanksi terhadap peretasan yang menimbulkan kerugian pada pihak yang sah. Nah, kasus kejahatan yang kedua yaitu penipuan jual beli online. Di sini dampak yang terjadi yaitu yang pertama untuk individu atau korban. Di sini korban mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan kepercayaan pada sistem jual beli daring atau peluang investasi online. Berikutnya untuk lembaga atau platform e-commerce-nya. Di sini platform e-commerce-nya itu yang menjadi tempat berlangsungnya penipuan akan kehilangan kepercayaan dari konsumen karena dianggap kurang efektif dalam penyaringan penipuan. Berikutnya untuk dampak bagi negara. Di sini penipuan daring berdampak pada keamanan kepercayaan dalam ekonomi digital Indonesia yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi digital dan kepercayaan masyarakat. Di sini ada modus pelaku. Modus pelakunya ini adalah pelaku menggunakan akun atau iklan palsu di platform jual beli atau media sosial untuk menawarkan produk atau layanan yang tidak ada dan meminta korban untuk membayar terlebih dahulu, namun produk atau layanan itu tidak dikirimkan. Nah, keterkaitan kasus ini dengan Undang-Undang ITE 2024 terdapat pada pasal 28 ayat 1, yaitu melarang penyebaran informasi menyesatkan dan merugikan. Pasal 45 ayat 2 memberikan sanksi pidana bagi pihak yang menyebarkan informasi palsu untuk keuntungan. Selanjutnya ada kasus pelecehan di media sosial. Di sini dampaknya bagi individu terkait dengan pelecehan tersebut di mana ialah korban mengalami trauma psikologis, kehilangan privasi dan dampak sosial yang signifikan. Selanjutnya ada dampaknya bagi suatu lembaga atau platform media sosial. Ialah platform dinilai kurang memiliki sistem perlindungan yang cukup untuk menangani pelecehan yang terjadi, di mana di sini dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap keamanan media sosial. Selanjutnya di sini ada dampaknya bagi sebuah negara, ialah kasus pelecehan di media sosial menunjukkan perlunya undang-undang yang lebih tegas dan implementasi yang efektif untuk mencegah pelecehan online terutama terhadap perempuan dan anak. Setelah itu ada modus pelaku. Pelaku mengirim gambar, pesan atau video tidak senonoh kepada korban melalui medsos atau pesan langsung tanpa persetujuan yang dapat berupa intimidasi verbal, gambar, atau konten yang vulgar. Selanjutnya ada keterkaitan dengan UU ITE 2024. Di sini di pasal 27 ayat 1, di mana ia melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, dan pasal 29 yang mana memberikan sanksi pidana untuk tindakan yang menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis pada orang lain. Selanjutnya ada cyberstalking di media sosial. Di sini dampaknya bagi individu ialah korban mengalami kecemasan dan ketakutan akibat intimidasi dan penguntitan yang intensif, yang berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis korban tersebut. Selanjutnya ada dampaknya bagi suatu platform media sosial, ialah platform dianggap tidak efektif dalam memantau dan mengendalikan
perilaku penguntitan daring yang dapat mengurangi kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan media sosial. Selanjutnya, cyber stalking di sini juga berdampak bagi negara yang mana menunjukkan perlunya hukum yang lebih tegas untuk melindungi pengguna dari kejahatan cyber yang mengancam kesejahteraan emosional masyarakat. Di sini ada modus pelaku. Pelaku memantau aktivitas korban di platform media sosial, mengirim pesan yang mengancam atau menyebarkan informasi pribadi korban untuk mempermalukan atau mengintimidasi mereka. Keterkaitan dengan UU ITE 2024 ialah di pasal 27 ayat 3, di mana melarang tindakan yang mencemarkan nama baik, dan pasal 45 ayat 3 yang memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan intimidasi atau ancaman online. Perbedaan UU ITE 2024 dan UU ITE 2023 adalah yang pertama adalah pencemaran nama baik. Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE 2024 menghapus pasal 27 ayat 3 yang sebelumnya sering digunakan untuk menuntut individu. Nah, untuk perbedaannya dengan 2024 adalah penghapusan pasal multitafsir ya. Jadi sekarang bahwa revisi yang pasal-pasal yang multitafsir atau yang berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam. Pasal-pasal ini diperjelas dengan diselaraskan dengan KUHP terbaru. Perbedaan yang selanjutnya adalah pengaturan pinjaman online. Ya. Nah, di sini memberikan perhatian lebih pada sektor pinjaman online legal yang merasakan masyarakat. Contohnya, di platform pinjol online serta melarang penyebaran informasi biasanya terjadi ancaman online. Maka dari itu, mereka pun melarang untuk menyebarkan informasi korban untuk melakukan penagihan. Yang selanjutnya adalah penegasan terhadap peretasan dan keamanan data UU ITE 2024. Memperjelas ketentuan tentang kejahatan cyber terkait peretasan dan penyadapan dan pencurian data dalam undang-undang baru. Hukum terhadap tindakan tersebut diperberat sebagai upaya memperketat perlindungan data pribadi. Yang terakhir adalah penegasan pada platform media sosial. UU ITE 2024 mewajibkan platform media sosial untuk lebih aktif dalam mengelola, menghapus konten negatif seperti hoax, pencemaran nama baik, dan konten ilegal lainnya. Dalam UU sebelumnya bertanggung jawab platform masih dianggap lemah. Oke, thank you very much telah menonton video saya. Sampai jumpa.